nomor 655 ayat 1 dan ayat 4. Jehovah. Nah totong masuk padalan di ngulunan, mangiring-giringlah ka di ngulunan. Jangan mataruhkan yang itu kan uli saat merpungu di batas ingaran. Hal itu hadibatan Jehovah para serahapodang. Takas tidak hodo di bagasan arti kianon. Nunga marpungu di bagas ingaran akaburuk. Now Majalo akka pasya jalan naselau jadian masuk maritukan orhat manasida di wisuda sian pasamea sekolah tinggi di Notohakan itu. Alani ale Tuhan debata Jehovah di Bornino di Mabutulu ianak konu guru bison naik majalo pembekalan asal kiteo ale Tuhan tutup lantunegan na akka motivasi pelayanan di nasida. Di nalai borat nasida di Tuhan tutong-tungan ni akka inganan pakobasyon na maragami. O manitukan na masuk-masuk akka borong bison. Asa bolotong peporat nasida di Tuhan waka inganan pakobasyon ni gogong wasok ma. Na ikondian di bagasan mulu di nasida. Jalan tok-tok magumu nasida di Tuhan. Mangulaw nakaulang pakobasyon tau masangapot di buwaro mo na Maria. Di bata Jehovah para si Ohagodang di bagasan Borminon. Nagkakulong namin mau seminar na pinasahat di aman-amin amang wanto na ibaho. Tumpar bumoy malitungan mamanan yun. Asa marhide akka parpinotuan na sida. Ucapon kami malitungan tarlumobi at kabulong dison. Nanay di wisuda di hari masuk. Marhide seminar na pinasahat niya manami kalitungan. Tungga binhabaoran di lastiroha. Tuhun pasu-pasu may di akka buruk iso. Di bata Jehovah para si Ohagodang. Sabut na kaulaw namin di bagasan tikion. Totoo mau pasang tahan itu tangan-tangan ramotiyon mo. Asaho man na macong-congi ulaw namin. Di namanguhay sa ato na paujungkos ang nalituhan. Totoo maparbuboy hamin sa lupa. Nanti ari masubot biari Tuhan. Iwisuda nanay di patupa di tonga-tonga ni sekolah tinggi di Bogor hangga bebion. Pasu-pasu mari Tuhan. Patiur pature asa dinggar magdan salut nari Tuhan. Opa tulong mo ni Rohan. Sudah nari Tuhan akka naapil bagian di pulau ni. O mari Tuhan na makalong pisuk doon kabukul. Tarungo biya Tuhan di mata Jehovah. Inaposong na manguluhon sekolah tinggi di Bogor hangga bebion. Inang pendeta Dr. Benny Sinata. Rabdon salut nari Tuhan akka dosen pangajari. Doon akka staf pegawai kaya Tuhan. Tutangan-tangan rarodion mahupasat kami salutna. Naung dipilit ho ali Tuhan. Marhobas ipaksamean sekolah tinggi di Bogor.
Pasok-pasok mari Tuhan, tarumobi ina kami, na posong, na mangulungan sekolah tinggi di Bogor. Waktu mari Tuhan, di orang tumugo bisok hangi paso doon na siro. Ina mangulungan parsami ano. Asa maghitin kepemimpinan ina sila Tuhan. Lam tuhepang na parsamian sekolah tinggi di Bogor. Jalan tahu hasangapon ay di luar mo na bagian. Di bata Jehovah para siroha koda martigot kami nang diangka na toras namin siyan angka purung bison na naing wisuda masukot yang keluar dari Tuhan. Dia apalah partikyanon dari bagasan padalan na sida manobot tingananon manobot luaton o mari Tuhan apa taruhon na sida di bagasan asid o tolong di roham asa boy hami yang Tuhan merap marlas di roham di ari marsobot di napaborhaton di mapulutolong purumon mandohoti wisuda siyan sekolah tinggi di Bogor. Osrohan hami yang Tuhan di bata Jehovah asli di roham kolom di rohami mian di tonga-tonga nami dikicami selalu dapat di ruang nami ulah juni hami pardosa na bulan roham uri urasi hami yang Tuhan siyan dosa pangalau siyan nami asal lantama hami gabi parjapa di halajon tersebut. Mari kita nak Tuhan Yesus maknanya kami Tuhan jala selalu malu di roham di bagasan mulu nami. Amin. Nats renungan untuk kita pada malam hari ini yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 27. Kita baca secara bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari delapan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Yunani. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hati
penyanyi dari penyanyian nomor 730. Oleh Ibu Ketua, Ibu Pendeta Dr. Benny Silakan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Tritunggal yang memanggil kita kepada suatu pelayanan dan mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati Ibu Wakil 3, Ibu Pendeta Yarinda Purba, demikian juga dengan Kepala Unit Pimpinan Karel dan Alumni Ibu Widodo Tiarma, demikian Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Widodo HKBP, yaitu Ibu Widodo Rizka Aritona, bersama dengan Ibu Sekretaris, yaitu Ibu Widodo Rasmi Manurung, bersama dengan Ibu Bendahara, Ibu Widodo Sartini Bondan, demikian juga yang saya kasihi seluruh wisudawan yang akan diwisuda besok, secara khusus Bapak Wanto Lebato yang sudah datang dari Departemen Agama Kabupaten Toba. Kita bersyukur bahwa besok akan mewisuda sarjana agama sebanyak 52 orang dan sudah lahir para lulusan yang siap untuk bekerja melayani di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Oleh karena itu pada malam hari ini kita mendapat pembekalan dari Bapak Wanton Naibaho dari Kabupaten Toba, Departemen Agama. Dan kita bersyukur beliau punya waktu pada malam hari ini. Tentunya beliau akan menyampaikan lapangan-lapangan pekerjaan yang tidak hanya di gereja, tapi juga di bawah Departemen Agama. Demikian juga terima kasih ya kepada Bapak Naibaho yang sudah memberikan waktunya pada malam hari ini untuk kami boleh bersama-sama. Dan besok tentunya Bapak juga masih harus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Pak. Kita sambut dulu Bapak Wakil. Oleh karena itu pada malam hari ini saudara-saudara yang mau diwisuda besok harus masuk ke ikatan alumni STB HKBP yang siap bergandengan tangan dengan Ibu Ketua Ikatan Alumni di sini. Banyak program, banyak yang akan dipikirkan secara khusus untuk mengembangkan STB HKBP ini. Saudara-saudara akan menjadi sahabat kami memajukan STB HKBP ini. Oleh karena itu Ibu Widodo Rizka Aritona, kami menyampaikan sebelum saya menyampaikan yang mari berdiri semuanya para wisudawan. Mari disini Ibu Rizka. Oleh karena itu di sini 52 orang lulusan STB HKBP, saya atas nama seluruh sivitas Sekolah Tinggi Widodo HKBP menyerahkan para wisudawan ini untuk diterima masuk di dalam Ikatan Alumni Sekolah
yang menjadi selanjutnya untuk dilakukan di dalam ikatan alumni. Mari diikuti acara ini yang sangat penting ini. Saya mohon maaf harus bertemu dengan tamu kita yang sudah perjalanan panjang mulai dari Maluku, tadi malam, landing dan tadi dijemput baru sampai, yaitu Bapak Sudirman Simanipuruk dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya harus bertemu beliau, besok beliau akan datang, gak enak besok jadi bertemu kan. Malam ini saya sapa dulu beliau, saya tinggal dulu acara ini. Saya serahkan sampai akhir kepada Ibu Pendeta Rentia Bunda Purba, demikian juga Ibu Iberfro Yana, ya, bersama dengan Ika. Mohon izin amangnya, jangan marah amang pariban, semoga amang senang berbincang dengan para wisudawan kita ini. Demikian namanya. Demikian dari saya. Nanti setelah acara kebaktian ini saya mohon undur diri. Terima kasih kepada Ibu Ketua Studi KKBP. Kita akan lanjutkan acara kita. Kor dari alumni. Kami persilahkan.
Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua karena akan berangkat. Terima kasih Ibu. Saya diri bisa ke apa? Baik, kita akan memasuki seminar. Maka kepada Ibu moderator kami, Ibu Fabriana MTH, yang juga sebagai Kepala Unit Pusat Karir Bimbingan dan Alumni, waktu dan tempat kami persilahkan. Juga kepada Bapak narasumber kami, waktu ini kami serahkan kepada Bapak dan Ibu berdua. Terima kasih. Horas. Belum semangat ini, sudah ngantuk ya? Sudah. Horas. Selamat datang kepada Bapak Wanton Nebaho, Esos Master Pendidikan dari Departemen Kabupaten Toba. Kami sangat berbahagia Abang atas kedatangan Abang bersama dengan kami. Pada saat ini kita ada bersama dengan Ibu Wakil 3, Ibu Pendeta Rini Tiar Purba, bersama dengan Ketua IKA, Ibu Rizka Aritonang, Sarjana Sains, Master Science, dengan juga Sekretaris Ibu Rasmin Manurung, Sarjana Fisiologi, dan juga Ibu Safiri Bondal, Sarjana Fisiologi, dan bersama alumni kita yang akan dilantik menjadi sarjana agama di hari esok. Oleh karena itu saya tidak banyak bisa memperkenalkan Abang. Dalam waktu ini juga kami bisa meminta Abang untuk memperkenalkan diri karena orang Batak mengatakan Jolo Sirukul Marga Asal Yoto Pabuluran. Ada juga yang mengatakan kenal, maka sayang tak kenal, maka kenalan. Jadi supaya kita kenal dengan Abang ini dan tumbuh kasih dari Kristus, maka kita akan perkenalan dengan beliau dan juga nanti dilanjut dengan seminar. Waktu ini kami berikan kepada Abang. Silakan Abang. Baik, terima kasih. Saya agak bersanding ini di tengah-tengah kaum hawa ya. Tapi memang ya saya senang. Saya memang merindukan berjumpa dengan personil di Sekolah Tinggi Ibnu ini, karena itu adalah tuntutan daripada tugas pokok dan fungsi lembaga yang saya pimpin saat ini. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada Pendeta BMI mengundang, mengajak. Cuman saya ngapain, saya bilang memberitahukan, berdialog, berdiskusi tentang Kementerian Agama itu bagaimana sih, bisa nggak nanti kita bergabung gitu. Oh, bisa sekali saya bilang. Baik, Ibu dan adik-adik ya, kebetulan ada ibu sudah. Kebetulan saya dari tahun 93 berguru, jadi saya tukang cerita. Walaupun kalau saya di belakang ini dengan betul saya lama-lama dulu. Jadi saya jumpai ruangan kepada teman-teman saya itu. Nah, jadi karena dengan berdialog inilah dia akan dekat dengan saya, sedikit pikiran saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba perkenalkan dan mohon izin saya berdiri. Agak takut saya perlu duduk. Seperti yang disampaikan moderator tadi, kalau nggak kenal nanti ya di jalan ya berlalu begitu saja, padahal kita sudah bersaudara pada malam hari ini. Maka saya perkenalkan diri saya, nama Wanton Nebaho, SPD, dan memang hampir saya tuliskan kandidat doktor, dan kebetulan bulan ini saya promosi doktor. Tapi kayak kurang sopan untuk di tiket palunya terus ditulis itu kurang pas ya. Saya memang ambil jurusan pendidikan, manajemen pendidikan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Taluntung.
saya di sana. Dan sebelumnya juga saya pernah mengambil S3 teologi di Medan, tapi jujur saja saya tak sanggup saya mengikutinya karena basicnya tidak dari teologi. Saya coba langsung ambil dokter teologi, jujur saja tak tidur saya kerjakannya, akhirnya cabut saya. Akhirnya nggak gampang kan dari saya kembali kepada basic saya manajemen. Kebetulan sebenarnya ada sebelum SOS saya dari IKIP administrasi perkantoran. Ya, cuman saya masuk pegang itu dari SOS-nya, yaitu administrasi negara. Kemudian saya ambil beasiswa administrasi pendidikan di Universitas Negeri Medan. Baru ambil lagi manajemen. Jadi cerita-cerita administrasi dan manajemen. Saya coba masuk teologi, mau lo HP. Dakar bahas fokus yang konana lo asal sahabat kusuna deh. Kalau langsung ke kusuna tidak ngerti saya memang akhirnya pusing mundur juga. Cepat lahir saya di Batubara tahun 71, ya paslah mendekati 53 tahun. Kepala 5 lah ya, nggak boleh lagi main-main gitu. Kesehatan kita dijaga. Kalau dulu waktu kita ngajar, ya masih bebas kita, ya kadang-kadang mau juga kita namanya laki-laki ya kan, namanya laki-laki mau kita tengok prototip perempuan atau siswanya, guru juga di situ. Padahal hanya kita seluruh bagaimana supaya dia memperhatikan ke depan, karena itu adalah metodologi bagaimana kita mempengaruhi orang. Tidak boleh asik ngomong aja, nanti yang lain pun asik dengan kegiatannya di sana. Paket golongan ini memang saya tuliskan, kebetulan saya diminta sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir, maka saya tuliskan pembina tingkat 1. Pembina tingkat 1 kurang hurufnya 4B ya, jabatan saya kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir, namanya di Toba karena ini sudah kabupaten Toba ya, tapi namanya masih Toba Samosir ya, kepala kantor Kementerian Agama. Tadinya kalau Ibu Ketua mengatakan kepala departemen itu dulu mulai tahun 2010 nggak ada lagi departemen, kami sudah menjadi kementerian semua yang kementerian. Kemudian pendidikan terakhir saya yang sudah tamat S2 administrasi pendidikan, S3-nya belum tamat, mudah-mudahan bulan ini kalau tidak ada halangan kita dipromosi untuk dokter. Pengalaman jabatan saya sebelum 2001 lama saya berhonor SMA di Medan, mulai tahun 93 sampai tahun 2001 saya guru mengajar SMA tapi honor ya kan, di swasta. Baru 2001 saya diangkat jadi staf kantor Kementerian Agama Toba Samosir, mulai buka lain ya kan. Dan 2002 sampai 2004 saya diangkat menjadi pengawas pendidikan agama di Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir ini. Dan 2004-2019 saya diangkat menjadi kepala seksi di Mas Katolik kantor Kementerian Agama. Agama saya Katolik, ya, agama saya Katolik. Ada Katolik di sini, saya memang Katolik, ya kan? Tetapi saya menganggap ini semua adalah otomatis bagi saya, ya. Makanya saya pun mengambil pendidikan manajemen pendidikan Kristen, no problem. Teologi Kristen di STT di Medan juga saya ambil itu, cuma memang nggak sanggup tadi, ya, karena basicnya tidak ada. Kemudian 2019 sampai 2021 saya ditarik ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara setingkat kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik wilayah, ya. Kalau di Katolik namanya pembimbing, di Kristen kepala bidang. Cuman saya sebentar aja di sana karena ibu tak mau pindah ke Medan, panas, lebih enak di sini. Akhirnya saya sendiri di sana, tak tahan saya singgah sendiri. Banyak godaan, ya, banyak godaan. Dan akhirnya tentu godaan bukan karena wanita ya, godaan tak pulang gitu. Jadi kemudian saya ditarik kembali ke Toba ini menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten. Ini sekilas perkenalan diri saya, dan materi yang mau saya sampaikan hanya memperkenalkan Kementerian Agama, karena saya yakin
Ada di Bupero ini kan mungkin contoh aja hanya institusi atau lembaga gereja GPP saja begitu. Kita akan terbuka gitu. Seperti cerita ibu kedua, kita buka dulu. Jangan hanya di gereja mereka nanti berkarya. Bisa nggak bersama dengan Kementerian Agama kan gitu? Oh bisa, saya bilang. Bisa. Maka saya mau perkenalkan Kementerian Agama itu cepat-cepat supaya jangan bosan. Next ya. Belum, ke atas dulu. Iya, Kementerian Agama Republik Indonesia lahir 3 Januari 1946. Sebelum setelah merdeka, datang presiden dibentuk pembantu-pembantu presiden. Tetapi pada tahun 1945 gagal dibentuk Kementerian Agama mengurusi agama. Kenapa? Ada beberapa personil tokoh-tokoh tidak mau bergabung. Di antaranya juga Kristen dan Katolik. Kenapa? Karena pada waktu itu menurut sejarah dibuka, Kristen tidak mau dicampuri agama urusan gereja. Itu dia. Tidak mau dicampuri. Baru pada tahun 1946 ya, barulah terwujud dengan kesepakatan. Negara tidak boleh mencampuri kehidupan ataupun tata beragama isinya, tidak boleh. Tapi negara melayani masyarakat untuk atau negara menjamin masyarakat untuk menjalankan ibadahnya. Ke dalam tidak boleh. Nektar tidak boleh oleh negara. Nektar atau menikah tidak perlu, dia urusan gereja katanya. Oke. Dengan beberapa kesepakatan, maka sepakatlah, dibukalah, bentuklah Kementerian Agama tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. Diangkatlah Menteri Agama pertama yang Haji Muhammad ini dari tokoh Muhammadiyah, ya kan? Tapi modal orangnya yang tidak boleh memaksakan kehendak pada semua agama yang ada, begitu ya. Dan dalam sepakat itu dibentuklah itulah Kementerian Agama. Makanya kami dari Kementerian Agama setiap tanggal 3 Januari kami selalu merayakan upacara kami. Sering kalau di daerah yang mayoritas Kampung Batak ini marah loh, itu marah loh. Kenapa marah loh? Karena orang Batak tanggal 3 itu masih asik dengan hubungan sosial dengan apa? Persaudaranya. Hanya di Kampung Batak, bukan di Kampung Kristen. Kenapa? Tahu kenapa itu? Kenapa orang Batak sibuk di tahun baru aja? Kalau dipilih kamu libur Natal atau libur tahun baru? Tahun baru aja. Kenapa tidak Natal? Amin. Bersyukur tidak rumah tadi orang itu bersyukur. Tapi kalau tahun baru jangan. Kenapa? Ada yang tahu? Enggak. Oh berarti ada tak pernah buka buku sejarah ajaran Singamangaraja. Ajaran Singamangaraja sudah diatur tatanan sosial orang Batak itu. Setiap tanggal 1 Masehi itu wajib doa Batak marsi maafan. Makanan atau baru sudah masih jalan. Apa Natal belum tentu masih jalan. Jadi Natal itu keren masih jalan. Kalau Natal masih jalan. Kalau saya berliturgi geleng naik, tahun mulai dari hunting tak geleng. Saya seorang berbeda. Anda kalau mau tahu, sebelum tahun baru, malam tahun baru itu, 1 hari sebelum tahun baru berbeda. Opong mana yang terbaik? Itu ajaran tokoh Batak yang raja. Opong bisa paham-pahaman yang terbaik dan mana kurus. Kalau pernah lu pernah ngomong. Bisa. Itu mau lemon mau Jumpangan nama Raja Mitunur Marjono ise Opung bulu nabu jurbe. Ya kan? Nah keras tulang tokotan mau dibuang mau. Kan gitu? Dibuang mau musik siang lawan lagi dulu lomang. Kan gitu? Kalau daerah perwilitan lomang. Itu nabu kan? Berkenai mana ke kuisiprik dia organ gitu ya kan? Itu makanya di sana juga sudah diatur
memang ada dengan Natuni. Sebelum datang agama, orang Batak itu sebenarnya detik sudah diajarkan. Makanya setiap tanggal 3 itu orang Batak kalau dipegang Kementerian Agama stres dia. Jadi habis yang kau tunjuk di pulang saya tak bisa mengambil buku mengambil penon. Jadi sering saya sebagai kepala kantor sering marah-marah karena tidak datang upacara. Mana siapa? Gak datang. Kenapa? Sakit dia. Dikarangilah semua sakit semua orang Kristen. Kamu kata ini. Padahal tahu di mana mentelani dan puas demiras kan tidak? Karena kenapa ini upacara itu lahirnya itu next? Saya mencoba ya karena waktunya. Kemudian tugas Kementerian Agama dilahirkan dari Kementerian Agama ini ada tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. Di bidang agama untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi untuk urusan agama lahirlah Kementerian Agama ini. Inilah tugasnya. Semua agama, sehingga urusan agama ini tidak boleh lepas dari Kementerian Agama. Inilah tugas Kementerian Agama ini. Di Indonesia sekarang ini ada 6 agama, semua terpaut ke sana semua. Oleh karena itu, Kementerian Agama yang saat ini dicoba mengurusi agama-agama, tetapi tidak boleh masuk ke dalam tadi, sudah disepakati. Saya tidak pernah datang mengkritisi tata ibadah, nggak boleh. Dan gitu, saya tidak pernah datang mengkritisi kitab ini. Saya tidak pernah datang, wasa pemagura kok terdiri. Wasa untuk membantu tervideo, saya tujuan tidak boleh. Sudah kesepakatan dari awal. Kita hanya memfasilitasi, negara memfasilitasi, menjamin bahwa masyarakat itu bisa menjalankan agamanya. Next, fungsinya kita nggak usah bahas semua ya. Yang ada di sana, pertama perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pimpinan masyarakat. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penyelenggara haji dan segera. Dan juga termasuk pendidikan agama dan keagamaan. Jadi kita di sini kebetulan kita bercerita fungsi Kementerian Agama di Kristen itu adalah berurusan tentang kebijakan tentang agama. Protes gereja. Pak, kok sulit kali mendirikan rumah ibadah sih? Kan gitu. Berarti tidak malu butuh. Kan gitu. Kenapa tidak ada butuh? Karena dari negara membuat regulasi. Tata cara mendirikan rumah ibadah apapun, gereja apapun dia harus patuh pada kebijakan yang dibuat negara itu tadi. Kalau tidak nanti tidak diatur, ya memang ada si pernyataan kita, kok dibatasi sih beribadah? Sebenarnya tidak dibatasi, ya kan? Cuma kita beribadah menjalankan agama kita itu kalau tidak diatur bisa perang horizontal. Jangankan antara Kristen dengan non-Kristen, sesama Kristen pun bisa perang. Ya kan? Bisa perang. Pernah datang sama saya di Porsea, ribut dia. Pertama sama-sama jemaat, ya kan? Jemaat yang satu ini protes, kok tambah-tambah ya jalan gereja kita ini, katanya. Menurut analisaku, harus dapat kau bakaran-bakaran. Akhirnya ribut. Datang ini terus diajak dibentuk lagi gereja di depannya, sampingnya. Akhirnya bingung masyarakat. Jemaatnya bingung, ributlah. Setelah ribut, apa yang terjadi? Masyarakat tidak kondusif, sementara negara menjamin harus kondusif, makanya negara harus mengatur, ya kan? Harus mengatur. Oleh karena itu, tidak bisa kita mungkin ada juga kelompok-kelompok agama lain yang tidak moderat. Kelompok agama lain tidak moderat. Mau dia, karena dia paling besar, dia suka-sukanya mengatur, gitu ya. Inilah tugas Kementerian
Kementerian Agama. Kementerian Agama bertugas supaya apapun agamanya harus bisa saling menghargai agama orang lain. Makanya Kementerian Agama mengeluarkan satu program baru namanya moderasi beragama. Ini disosialisasikan selama 5 tahun ini, moderasi beragama. Sebagai guru kah dia, sebagai murid kah dia, sebagai pendeta kah dia, sebagai ustadz kah dia, ajarkan dong moderasi beragama supaya masyarakat ini apapun agamanya bisa saling menghargai, enggak semena-mena. Yang baru-baru ini masih ada di media kita kan, karena mereka kelompok lebih besar, karena ada beribadah di rumah, karena ada nyanyi-nyanyi, bahkan orang itu mengklaim. Tetapi begitu diekspos, karena diekspos, dipiralkan, datang pemerintah melalui aparatnya. Siapa yang melarang? Maka dijawab, kami bukan melarang. Kami hanya mengingatkan. Takut jadi mendengar, karena negara membawa alatnya apa? Polisi. Siapa yang berani larang? Tangkap. Maka bukan, kami tak melarang. Kami hanya mengingatkan dan menanya ini tempat apa? Tempat ibadatkah? Gerejakah? Persekutuan? Itu aja kan. Pada awalnya tidak seperti itu ya kan. Hai, apa yang bilang diperlukan? Awalnya. Makanya negara menjamin silakan beribadah. Sekarang Menteri Agama Republik Indonesia Pak Yakut, di mana dilarang? Pakai kantor Kementerian Agama, di situ kamu beribadah. Siapa melarang? Hak saya gitu. Kantor KUA boleh dipakai ibadah Kristen. Kantor Kementerian Agama Toba di Monas Sampang sana, aulanya boleh di situ beribadah. Boleh. Itulah pemerintah menjamin masyarakat Indonesia ini bebas beribadah, asal tidak mengganggu. Itulah program moderasi beragama dikeluarkan oleh Menteri Agama. Walaupun ada juga masyarakat ini mana yang kurang itu aja dikembangkan, kan gitu? Nggak bebas beragama, buktinya di sana ya. Iya, karena memang Anda benar, laporkan. Ada kok negara di situ hadir dengan alatnya. Apa? Ada polisinya di situ, ada tentaranya. Ya, baik. Lanjut next, kita nggak usah bahas bawah. Tujuannya ini ya meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan itu. Di samping daripada menjamin kebebasan beragama, semua kita atau negara harus menjamin masyarakat Indonesia itu harus paham dengan agamanya. Harus paham, tidak boleh hanya menjadi beribadah tapi tidak paham. Maka supaya dia paham, maka Kementerian Agama meluncurkan program-programnya. Salah satu diantaranya ada urusan agama. Di dalam urusan agama ini ada personil. Ada personil. Saat ini yang lebih tren namanya penyuluh agama. Kemudian ada guru agama. Di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari usia dini sampai perguruan tinggi. Inilah yang dipakai oleh Kementerian Agama supaya masyarakat Indonesia itu paham dengan agamanya. Tidak boleh tidak paham dengan agamanya. Ada yang nggak paham? Ada. Lebih kuat cintanya, cinta buta itu. Karena dia tidak paham dengan agamanya, dijualnya. Kan gitu. Agak hidup imanku di sini bah, kan gitu. Padahal hal-hal yang ada, ibarat gimana? Mana malu imannya? Kan gitu? Hilang imannya. Ini tidak kuat imannya. Kenapa tidak kuat imannya? Tidak paham dengan agamanya. Makanya adik-adik, wah tanggung jawab adik. Anda sudah dibekali dengan pemahaman agama Kristen. Ada nggak nanti adik-adik isi pemahaman kepada masyarakat itu? Wajib dong. Karena saya siapa mudah usul, lah orang tuh mudah. Orang asal mana pasangan, lalu bagian lalu bagian mulut malu. Padahal Anda sudah diberangkatkan dan dibekali institusi sebesar ini pemahaman tentang kekristenan. Maka adik-adik harus bertanggung jawab.
Mau jadi apa? Apakah di gereja? Apakah di tengah-tengah masyarakat nanti? Pak, sebagai apa aku nanti? Kan gitu. Sebagai apa aku nanti supaya bisa masuk? Nah, kita lihat tuh. Pertama, gereja HKBP sudah mengajak supaya adik-adik ikut terlibat dong di gereja itu. Karena perkembangannya sudah cukup luas ini, Pak. Tidak harus di dalam gereja, di tengah masyarakat, melalui pemerintah juga boleh, dan begitu ya. Ini yang mau kita kita kenalkan kepada adik-adik para calon wisudawan besok ini. Next. Oke. Ini Kementerian Agama, termasuk di sana ada namanya Bimas Kristen, juga mengelola pendidikan, lembaga pendidikan, ya. Di antaranya ini juga, ini saya tanya ketua, izin operasionalnya dari mana? Dari IJ atau dari Kementerian Agama? Dari Kementerian Agama. Berarti amanah Kementerian Agama ada pada lembaga ini. Maka sekarang adalah produknya. Apa yang Anda lakukan nanti, gitu loh, ya kan? Next slide. Iya. Kira sebelum kemarin, tadi struktur di Kementerian Agama ini, Menteri Agama dengan wakilnya, ada di sana urusan agama masing-masing. Ada di sana Direktorat Jenderal Bimas Islam. Ada di sana Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Dia inilah yang mengurusi Kristen bawah terus. Tidak Menteri Agama langsung. Menteri Agama kan Muslim. Dia kan tidak paham. Maka ada di sana ngurusin Kristen. Ada Direktorat Jenderal Bimas Katolik. Ada di sana Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Buddha. Ya, Komsu masih ditangani oleh direktorat yang lain. Nah, sekarang kita berada di Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Ya, Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Kita ini, institusi kita ini dikeluarkan izin operasionalnya oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Maka lahirlah alumni, gelarnya apa besok ini? Sarjana agama ya, jurusan misiologi ya, misiologi. Nah itu kan tentunya dapat izin dari Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimas Kristen ya. Tugas Direktorat Jenderal Bimas Kristen ini nanti turun sampai ke bawah, menyelenggarakan perurusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita tidak boleh lepas dari peraturan perundang-undangan. Tidak boleh walaupun kita katakan bahwa gereja otonom. Boleh. Di dalam ajaran itu, walaupun dikatakan otonom, tetap diawasi oleh pemerintah. Kalau sempat tidak diawasi oleh pemerintah, bisa repot. Nanti situlah muncul ajaran-ajaran yang radikal tadi. Makanya sempat ya menteri atau pemerintah mengawasi khotbah-khotbah, karena di dalam khotbah-khotbah itu ada penafsiran pemahaman yang bersifat radikalisme, terlepas dari agama mana, ya kan? Maka diperintahkan kita untuk mengawasi, termasuk pandai bahwa diperintahkan kita mengawasi apa sih isi khotbah-khotbah itu. Jangan-jangan diajarnya kelompok-kelompok tertentu supaya membenci orang lain, supaya mencederai orang lain, supaya mengusik orang lain, kan begitu. Makanya kalau tidak diawasi bisa begitu, nanti bisa perang-perangan kita terus, sehingga nggak bisa rukun agama satu dengan agama lain. Jadi walaupun kita ada ekonomi khusus, tetapi kita tetap patuh kepada peraturan atau perundang-undangan. Kita harus akui dan harus kita terima itu. Tidak boleh tidak. Nanti kita akan berbenturan dengan agama yang lain, ya kan? Berbenturan dengan agama. Tapi dengan adanya aturan itu, tidak ada yang boleh. Tata ibadah saya begini, dan saya, ajaran agama saya tidak pernah diajarkan untuk mencederai orang lain. Ajaran agama saya tidak pernah mengajarkan untuk membenci orang lain. Kenapa dilarang? Kan gitu. Kenapa dilarang? Enggak, kan tidak dilarang. Tetapi kalau diajar
mesti kelompok lain. Siapa pendakwanya, siapa pengkhotbahnya, panggil dulu. Dasarnya dari mana? Apa sumber ajaran itu? Kan begitu. Memangnya ada rupanya melanggar? Ada loh. Di Toba ini aja juga ada, ya. Di Toba ini aja ada. Ada yang mengaku nabi di sini, ya kan? Dulu dari mana ini? Mau kasih gue yang dirah nabi katanya, dan dia mulai ditafsirin itu kan begitu. Baru-baru ini dulu ada yang membuat satu semacam riak, itu yang dibakar ulos, tapi di expose. Dan ada yang marah, ada yang terusin, ada dong. Yang memakai ulos itu menjadi simbol kebudayaannya kan marah. Kenapa sih kalau membenci itu? Kenapa kalau kami itu berhala? Bagi kami itu palas daging ring. Bagi kami itu membuat cantik itu. Bagi kami itu mengatur tuntunan. Itu tulang dong, hula-hula, nyebur, ambil itu ya. Kenapa kau tuduh itu? Itulah yang ekstrem. Seandainya tadi itu digadukan, maka pemerintah akan hadir melalui alatnya, akan tangkap itu. Nggak boleh dibakar itu, simbol itu. Kalau dia mau bakar, bakarlah di rumah, jangan di tengah orang. Beli ulos dari luar, bakar di situ. Harus kan gitu. Atau curi ulos dari jemuran orang, bakar di situ. Tapi ini karena diekspos, ini kan kalau ekspos kan memberitahukan kepada semua orang. Ulos itu ada bebunya katanya. Ya marah dong pemakai ulos. Sementara hari ulos itu udah dicanangkan toko-toko Batak. Ya? Kamu ada ajaran ini sudah dipakai membel indah. Nggak ada di sini bebunya kan gitu. Nah, dengan ajaran seperti itu kalau tidak diawasi pemerintah, perang. Kita yang satu tadi dengan membakar ulos bisa ambil dia kan gitu. Itu makanya bahwa Kementerian Agama dalam hal ini harus mengawasi bagaimana pelaksanaan beragamanya itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Tidak boleh. Ya, nah, itulah di Kementerian Agama ada di sana Direktorat Pimpinan Masyarakat Kristen memastikan bahwa masyarakat Kristen tidak pernah mengganggu agama lain. Kalau nanti muncul ajarannya itu, maka dirjennya dipanggil. Pak Dirjen lain-lain aja kau. Di Pasir Negara kau pakai sedang Mercy, rumahmu dikasih bank musik itu ada ajaran Kristen berbau ulah ini. Makanya begitu ada hari itu dari aliran Kristen mengaku sang Nabi, stres Pak Dirjen. Wah, dari mana pula ini? Siapa yang dengar dari komen itu katanya? Wah, orang tua tadi ada bulan dari Batak katanya. Kan gitu. Udah hapus dia kan? Dan ditangkap dia, udah hilang. Dan lain-lain sebagainya. Next. Iya, fungsinya ini dan seterusnya nggak usah kita baca semuanya. Yang jelas di situ perumusan kebijakan dan pelaksanaan, kemudian pembinaan. Next. Kekuatan Dimas Kristen. Kenapa saya ambil Dimas Kristen? Karena kita sekarang berada di bawah pimpinan Dimas Kristen. Inilah Dimas Kristen kekuatannya di Indonesia ini. Tahun 2022 ya. Pegawai Direktorat Masyarakat Kristen di pusat sana ada 117. Itu ada di Kementerian Agama, ada direktoratnya, ada sekian orang. Pegawai di daerah seluruh Indonesia ada 850. Banyak atau sedikit? Sangat sedikit. Sangat sedikit, ya kan? Mudah-mudahan nanti tambah. Adik-adik bisa juga mengisinya, ya kan? Ada penyuluh PNS. Penyuluh. Inilah tenaga di lapangan. Itu adalah dasarnya adik-adik semua. Misi. Maka Anda lah yang diharapkan mengisinya ini. Penyuluh PNS. Banyak ini. Sedikit. Sangat sedikit. Jadi kita Direktur Jenderal Dimas Kristen sampai ke bawah berjuang dong, tambahlah, bikinlah gebrakan kepada Pak Menteri, tunjukkanlah populasi Kristen di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke sana, supaya mereka benar-benar mengenal agamanya.
Maka diangkatlah penyuluh non PNS 9.222 orang non PNS, honornya sama 1 juta, cuma 1 juta ya sebulan. Akhirnya setengah-setengah hati, kau penyuluhnya kau, iya, apalah bos dulu. Ada tempat sebutkan dulu ya, mengajar sekolah minggunya upah katanya, itu aja. Jadi sebelum penyuluh kau mengajar sekolah minggu juga, iya. Enggak penyuluh kau mengajar sekolah minggu aja, lah kalau ibu-ibu Marco supaya mereka makin senang beribadah sesuai dengan agamanya, ajarilah mereka bisa. Itulah penyuluhan tadi kan. Jadi di penjara sana kan tidak, mereka kan sempat keliru kan, sehingga membuat tidak baik, akhirnya ditangkap. Ini menjadi kelompok, hadirlah begitu loh. Kemudian ada rumah ibadah, ini rumah ibadah Kristen ya, banyak, paling banyak ini 50.970 unit, banyak ya. Cuman ada yang ada hadapan, ada background di samping, seperti yang saya bilang tadi, karena berantem dia, terus dibikinnya gereja di sampingnya, akhirnya pecah, luasnya kan dia pecah. Inilah yang perlu diaturkan. Tapi rumah ibadah ini diambil pemerintah. Mudah-mudahan dialog mendekat-dekat semakin menguatkan iman daripada Kristen yang ada di sekitar, jangan ditarik negatif gitu loh. Kemudian ada perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri, cuma 7 di Indonesia. Satu di Tarutung, ada di Ambon, ada di Kupang ya, ada di Manado. Inilah perguruan tinggi keagamaan Kristen. Ada 7 negeri, tetapi swasta ada 376 ya. Di mana aja? Ini ya, ini juga ada ya. Oke. Baru yang di Bali di Diakones ya. Ada juga cepat di sini ada Renatus ya. SDT Renatus. Kebetulan saya pernah mengajar di situ, teologi ya, tapi saya nggak mengajar teologi yang salah satu, ya, saya ngambil manajemen dan sebagainya. Itu bermunculan untuk merangkul anak-anak muda itu supaya mereka benar-benar menjadi martir-martir lagi nanti untuk menjadi masyarakat itu benar-benar mengenal agamanya. Ada lagi SMAK, Sekolah Menengah Agama Kristen. Dulu ini ada di apa ini? Di Samosir. Ini setingkat SMA ya. Di Toba nggak ada, tapi di Toba pernah ada ini namanya SMTK, Sekolah Menengah Teologi di Silain, tapi udah tutup, kurang minat orang dan tidak ya. Tapi daerah Indonesia Timur ada, makanya itu banyak itu sampai 56 lembaga. Ini SMTK ada sampai 176 lembaga. Ini ada SMP, SMPTK, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen. Ada 3 SD, Sekolah Dasar Teologi Kristen. Dan ini sekolah-sekolah keagamaan kita syukurin. Cuma di sini nggak ada, ya kan? Di sini nggak ada. Di daerah-daerah Indonesia Timur sana muncul itu. Inilah kekuatan Dimas Kristen yang dibina oleh Direktorat Jenderal Dimas Kristen tadi, ya kan? Oke. Next. Bidang urusan Dimas Kristen, nanti di mana kita terpaut ya? Di bidang Dimas Kristen itu ada urusan sekretariatnya, itulah urusan kantornya semua, kurang-kurangnya dan sebagainya. Kemudian ada urusan agama Kristen, ada urusan pendidikan agama Kristen. Pak, kami boleh nggak mengisinya itu? Boleh. Seandainya nanti kami berminat jadi pegawai Kementerian Agama, boleh mengisi yang 3-3 itu nggak? Boleh. Tentu dengan ada
syaratnya, kan gitu ya. Itu ada syarat-syaratnya. Di kantor Kementerian Agama itu sekarang para seksi Dimas Kristen itu dari teologi, kan gitu. Dulunya dia penyuluh di kantor laku pada kalinya penyuluh ini disegai pendeta-pendeta itu karena kau kurang kemampuanmu disegai pendeta itu kau di dalam, karena tidak ada bekalmu, akhirnya kau masuk ke kantor, akhirnya dia mengurusi sekretariatnya. Kemudian ada urusan agama Kristen. Urusan agama Kristen ini di lapangan, itulah para penyuluh-penyuluh kita. Penyuluh-penyuluh agama itu tren sekarang. Inilah ujung tombak Kementerian Agama sekarang. Dulu nggak keren, nggak keren. Karena dulu saya masih melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Kalau dulu penyuluh agama ini atau juru penerang, ya seperti bagi-bagi saja. Orang honornya 100.000 sebulan, itu pun dikasih sekali setahun, berarti 1.200.000, itu pun bagi dua mata. Karena nggak terprogram dengan baik. Sekarang nggak boleh lagi, sudah pakai aplikasi, buat laporannya pun sudah ada, pakai aplikasi. Tidak ada laporannya, maka dia tidak berhak dengan haknya. Oke. Kemudian urusan pendidikan agama Kristen, inilah dari urusan pendidikan. Kami boleh nggak jadi guru? Boleh, ditambahi lagi syaratnya gitu loh. Nah, sekarang kan syarat jadi guru itu harus memiliki sertifikat pendidik. Supaya bisa Anda memperoleh sertifikat pendidik, Anda harus memperoleh konversi. Kalau sekarang konversi, kalau dulu bisa memang dulu, sekarang nggak bisa lagi cetak konversi. Kita mengambil lagi mata kuliah pendidikan, ya kan? Mata kuliah pendidikan sehingga kita keluar namanya lagi gelar baru, sarjana pendidikan agama. Tapi konversi dari transferan ijazah kita tadi, begitu. Tapi kalau kepentingan urusan agama, tidak lagi. Andalah orangnya mengisi urusan agama tadi. Itu, ya. Kalau urusan fisiologi yang harus memberikan, mengajar, memperkenalkan kekristenan itu kepada masyarakat. Jadi, next ya. Oke. SDM untuk mengisi semua untuk layanan internet gereja itu dilayani oleh pimpinan gereja denominasi sesuai kebutuhan lembaga gereja dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Mau jadi pendeta di gereja masing-masing tidak dicampuri pemerintah, nggak bisa. Ya, itulah tadi kesepakatan itu. Mau jadi pendeta di gereja ini, pemerintah nggak boleh campur. Mau jadi pendeta di gereja ini, pemerintah nggak boleh campur. Untuk layanan di gereja, itu tadi kita nggak boleh. Diberikan wewenang penuh kepada pimpinan denominasi gereja itu. Kalau dia pimpin, itu sebenarnya berada di tangan pimpinan kita OPI. Kan gitu, pemerintah tidak boleh kepala Kementerian Agama atau bahkan Menteri Agama pun tidak boleh. Baik bertiga bisa, nggak bisa. OPI pasti marah. Kamu mulai masuk ya, kamu mulai masuk. Itu dijaga oleh pemerintah. Kita nggak pernah mencampuri itu, ya. Paling kita, kasih mengasih itu pikir itu, kasih uang. Boleh dibantu pun, nggak boleh berada dia uang. Boleh, itu isi fasilitas. Tapi untuk urusan pelayanan itu tidak dicampuri oleh pemerintah. Next. Layanan sekretariat ini tadi, setiap warga negara Indonesia boleh. Kemudian pendidikan terakhir sesuai dengan kebutuhan sekretariat atau pendidikan keagamaan dan umum. Boleh nggak nanti kami Pak, kalau ada mau isi di kantor boleh, kalau dibuka sesuai kebutuhan boleh, ya kan? Tetapi sekarang ini memang minimal S1.
si administrasi itu harus S1. Tidak boleh dari tingkat SMA, ya kan? Tidak boleh, harus S1. Jadi ini semua S1 ya. Syukurlah, ya kan? Dengan gelar S lagi, ya. Untuk layanan urusan agama, di Kementerian Agama itu, layanan agama itu penyuluh. Ini dia tadi, penyuluh agama Kristen. Siapa yang boleh di situ? Setiap warga negara Indonesia. Kedua, beragama Kristen. Tidak boleh. Kalau mau jadi penyuluh agama Kristen harus beragama Kristen. Harus seagama, ya, harus seagama. Kalau di kantor boleh nggak beda agama? Boleh. Dia kain Naruto. Kalau pergi kita ke biro rektor, yang kita jumpai pertama berhijab loh. Berhijab. Berarti dia Muslim kan? Boleh. Layanan administrasi atau sekretariat, dia tidak mencampuri isi agama. Tapi kalau sudah urusan agama, pasti kata-kata yang keluar adalah urusan agama Kristen. Tidak boleh agama lain. Saya aja karena Katolik, saya tidak pernah masuk itu. Walaupun saya berusaha mengambil teologi Kristen, saya tidak berani karena memang tak kuasai. Dan legalitas saya itu tidak boleh. Nanti bisa politik, gitu ya. Tapi administrasinya, manajemennya boleh. Gitu dia, ya kan? Boleh. Saya Katolik, saya mengajar di sekolah tinggi teologi. Boleh, boleh, ya kan? Boleh. Diizinkan direktorat Dinas Kristen, diizinkan. Nah, boleh. Tapi tidak boleh membawa mata pelajaran agama yang ada kaitannya dengan teologinya. Nanti salah dan belakang. Nanti tersirim pula isi dogma Katoliknya begitu. Nggak boleh. Tapi kalau manajemennya boleh, administrasinya boleh. Sekarang saya mengambil manajemen agama Kristen. Karena setiap saya menulis, di mana nilai kekristenan ini memang tentu saya harus ambil dasar-dasar Alkitabnya sumber gitu, supaya ini benar-benar pendapat Kristen. Kalau nggak begitu, oh enggak, kan gitu. Makanya saya ambil, ya sekarang walaupun saya tidak berani kalau menyampaikan hal-hal dogma itu atau teologi, saya nggak berani. Karena kita tetap jaga jangan nanti mengganggu kepada kehidupan beragama. Kemudian pendidikan terakhir minimal S1. S1 apa? Boleh musik gereja, boleh kependetaan, boleh teologi yang Kristen Protestan, ilmu teologi yang pastoral konseling, misiologi. Tadi ada misiologi ya? Ya. Makanya sengaja saya buat warna hijau. Penerimaan penyuluh P3K tahun lalu di Toba yang lulus cuma 4. Belum menerima gaji, terus mati sakit. Agak sakit ya, tinggal 3 hari. Loh, positif Pak, kan gitu. Ternyata mereka banyak kalah yang melamar itu jurusan lain, ada jurusan Pak. Jadi di aplikasi itu mereka kalah, gitu ya. Sementara yang Kementerian Agama ini kan familiar pakai status nih. Walaupun kita familiar dengan Kementerian Agama, kan belum kenal ya Kementerian Agama. Yang kenal itu kan guru-guru agama, kenal. Jadi yang mendaftar pun mengisi ini, penyuluh agama itu pakai status. Apa semua? Kita kurang. Makanya kita tolak SDM jurusannya ini tadi. Mudah-mudahan ke depannya ya bisa nanti melayani gereja bergabung sebagai Kementerian Agama ya. Mau? Mudah-mudahan ya kan? Karena sudah dibilang tidak boleh lagi suka-suka sepak ini. Dulu semua sepak. Ya, sepak rata-rata. Ya kan? Sekarang sudah dibilang tidak boleh. Kalau mau jadi penyuluh harus jurusan yang ini dia. Ya kan? Jadi ini yang melamar. Mudah-mudahan lulus kan tidak. Makanya tadi saya senang datang kemarin, saya mau menyampaikan deh supaya jangan seperti tahun lalu
ada yang lulus dong. Entah sekolah sore sebagian ini lulus. Karena ada pendeta dua, ya pendeta bukan ada BP, ya ada dua, satu dia sakit, ya. Sakit dia mega tidak tiga lagi. Kalau kita tanya pendeta, dia manis satu. Mungkin sekolah sore dia dapat itu pun lulus. Apalagi anda kan sekolah pagi kan, sekolah pagi kan, ya sekolah sore. Makanya anda ditunggu, ya kan? Sekolah sore aja lulus, karena nggak ada orangnya, nggak ada orang. Itulah dulu saingannya espak pendaftarannya udah gugur, gitu, karena tidak linear dengan jurusan itu. Makanya tadi saya mau perkenalkan ini sama adik-adik, ayo dong bergabung kita nanti ke pemerintah ya. Baik, next. Ya, layanan pendidikan untuk guru pendidikan agama Kristen dan guru atau tenaga pendidik di lembaga pendidikan agama. Untuk guru agama Kristen jelas dia memang itu jatahnya sepak tadi. Sarjana pendidikan agama Kristen sini ladangnya, ladang kita tadi jelas. Jadi jelas kita nggak salah buta lagi, ya kan? Jadi Anda punya porsi, dia punya porsi. Kalau dulu orang itu aja, begitu ya kan? Jadi ini setiap negara beragama Kristen pendidikan terakhir S1 pendidikan agama. Tidak boleh lagi D3, tidak boleh. Tidak harus ini. Dan memiliki sertifikat pendidikan. Tidak boleh sama, tidak ada sertifikatnya langsung guru, tidak boleh lagi. Harus mereka mengambil lagi tambahan mata kuliah mendapatkan itu. Nah, kadang-kadang nanti mereka cemburu dong. Orang yang mau jadi guru nggak perlu itu. Kok kami adalah dia harus dapat ini, gitu kan? Tetapi kalau sudah mau dulu, dia harus ngambil sertifikat lagi, tapi di dalam setelah masuk, gitu ya. Harus ada keterampilan penyuluhannya. Penyuluh ini banyak cemburu di kantor. Levelnya jauh lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Sarjana dan penyuluh, dia maksud penyuluh sarjana, dia terus mendapatkan tunjangan kinerja itu juga lebih. Kepala seksi untuk pejabat, dia hanya mendapatkan 3 juta. Padahal baru masuk ini yang ada 3 training. Bahkan mereka pertama dapat tukin, kemudian dapat THR lagi tuh. Tadi dibayar lagi THR tukin. Begini loh, bukan THR tukin gitu kan? Lebih besar dari pejabatnya. Kenapa? Kita tanya, ini nggak begini. Penyuluh-penyuluh itu istimewa tadi. Mereka tahu mereka kelamaan. Dia nama bohong, ya. Tentang semua bohong kan ini kan. Kita yakin kalau dia punya potensi, dia akan merasa berdosa kalau tidak melayani dia. Ladang yang dilayani enak loh. Apalagi kalau adik sudah biasa kan di tengah-tengah gereja. Sulit, ya kan? Galak, kan? Oh iya, iya. Kita tidak diragukan, ya kan? Memang karena mereka inilah yang diharapkan mengkawal masyarakat itu supaya benar-benar imannya kuat, tidak boleh dijual imannya kepada orang lain karena cantiknya si A, karena tampannya si B, ya kan? Karena kayanya si A, imannya terjual. Ya, nah, inilah adik-adik yang harus tugas kita nanti, mudah-mudahan kita bisa bergabung ya. Kalau tenaga pendidik, ya bentar ya. Kalau tenaga pendidik ini di lembaga pendidikan agama, kita boleh kan? Boleh. Misalnya ada semak, kan ada di sana mungkin bagian mata pelajaran,
tapi tidak dua nama. Tapi bagian kalau di sekolah teologi itu kan ada beberapa, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, ada misiologi. Kita mau lagi di sini boleh. Nah, di sini dia tidak latih. Cuma saya di Sumatera di Toba kan ada ini kurang, nggak gitu. Di selain tutup, di sana Mesir, ya apa namanya mati. Orang ini saja. Di sana, ada di sana. Di Sibolga ada, di Sibolga ada itu. Di sana pun kecil. Hal-hal yang tidak tertentu bagian pelajaran itu ya. Next, habis. Habis. Saya rasa ingin memperkenalkan tugas tadi kepada adik-adik kami. Siapa tahu yang berminat bersama dengan kita, karena memang kita terkendala hari itu penerimaan pemilu tidak ada yang sesuai dengan jurusannya, sehingga kita hanya bisa menampung orang aja, ya kan? Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih banyak berminat dan juga kita. Jadi bagaimana pemikiran agama kan? Tidak harus dicoba loh, di mana-mana juga ada, ya. STB kita bisa mengisi Samosir, bisa mengisi Deli Serdang, sekolah Bibir Pro ada berapa? Bisa, ya kan? Iya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau kita diskusikan, boleh. Ya, silakan. Siapa tahu kalau sudah masuk, ya terus moderator ya. Karena saya guru berkirim ke saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Iya, terima kasih kepada Amang Wantor Mailaho. Ini adalah hal yang luar biasa untuk alumni kami yang akan disarjana di wisuda di hari besok. Dari penjelasan Bapak ini saya bisa melihat bahwa ada dua peluang untuk kalian. Yang pertama adalah di bagian sekretariat dan yang kedua adalah di bagian penyuluh agama. Jadi kalau mau jadi guru agama di bidang pendidikan harus konversi lagi. Masih maukah konversi? Harus ada konversi yang menyatakan bahwa Anda adalah sarjana agama. Tidak mau lagi ya. Maka kesempatan-kesempatan yang bisa Anda ambil adalah yang dua tadi. Maka untuk memperdalam hal yang dua ini kita buka diskusi untuk 2 termin saja ya. Cukup ya. Nah, kita lihat dari excitednya nanti. Jika masih excited untuk termin ketiga kita buka ya. Untuk termin pertama kita buka untuk 3 orang. Silakan. Bapak tahu keinginannya tidak untuk di HKBP, jadi ada kesempatan di luar dari HKBP. Tadi ada 4 yang diterima di Kabupaten Toba, mungkin di kabupaten lain juga membuka. Ya kan Bapak ya? Ya, di kabupaten lain, karena kita datang dari berbagai daerah, berbagai kabupaten, yang mungkin kesempatan kita sangat besar. Jadi untuk kesempatan ini kami persilakan untuk 3 orang. Silakan. Ya, kami persilahkan. Siapa yang pertama? Udah jelas gitu. Jelas. Jadi mungkin ada pertanyaan saya Pak sebelum masuk ke mereka. Apakah mereka ini nanti setelah jadi pelayan masih bisakah menjadi penyuluh agama di tempat mereka masing-masing? Itu dulu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Kalau nanti adik-adik sudah melayani di gereja gitu ya, itu maksud saya STB Pro ya, boleh nggak melamar penyuluh? Boleh, tapi setelah menang Bimbel Pro-nya tinggal. Karena dipilih 1, apakah petugas pemerintah atau petugas gereja gitu.
semua denominasi gereja Kristen, gitu loh, ya kan? Kalau di Bible Pro hanya layani gereja di mana dia ditugaskan. Tapi kalau misalnya sudah melayani, ya yang mana ya? Ingin juga jadi aparat pemerintah, kenapa ya boleh aja? Tapi kalau menang, tinggalkan gitu. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi ini juga menjadi peluang ya, mana tahu ibu-ibu yang akan wisuda besok biasanya ketika sudah menikah hal yang sangat berat adalah pindah-pindah. Nah, mungkin ini juga menjadi kesempatan bagi Anda kalau tidak menjadi Biberfrau ya, supaya tidak pindah-pindah yang bagi yang mengikut suami ya, mengikut suami saya tadi sampai tempat bisa menjadi pemimpin agama atau bagian sekretariatnya. Nah, kesempatan ini saya buka untuk Anda yang akan masuk ke lapangan kerja ya, yang akan berhadapan dengan dunia nyata. Silakan untuk termin pertama. Dari ibu-ibu juga bisa, silakan dari Murni atau dari ya, kepada Ibu Murni silakan. Terima kasih untuk penjelasannya, saya pikir cukup menarik ya, mungkin karena mereka berpikir untuk besok, jadi itu cuma pikiran saya. Padahal sebenarnya cukup menarik. Yang Bapak sampaikan tadi cuma pertanyaan dia, bagaimana mereka untuk masuk ke ke hal-hal yang Bapak sebutkan tadi, misalnya untuk penyuluh agama itu, saya pikir itu adalah peluang itu sebenarnya. Untuk apalagi sudah ditentukan itu adalah misiologi salah satu. Jadi mereka itu sebenarnya sangat berpeluang untuk itu. Cuma bagaimana untuk masuk ke situ itu mungkin yang berpeluang. Terima kasih. Baik, bagaimana kita mengetahui ada informasi mungkin begitu lah kira-kira. Di era digital ini sudah sangat terbuka, ya kan? Kalau sudah urusan pemerintah cepat itu terbuka, dipublikasikan itu, diumumkan itu di media-media resmi, itu diumumkan terbuka itu. Kemudian kalau memang sudah ada niat, website Kementerian Agama boleh dibuka gitu kan. Nah, di Google aja Kementerian Agama RI. Nanti di sana banyak link-linknya itu, jadi mudah-mudah. Jadi tidak ada memang istilah tidak tahu kita. Kalau memang kita sudah niatkan, aku mau speaking ini, ya boleh. Kita ambil website Kementerian Agama itu terus ada di sini. Jadi tidak pala sulit menurut hemat saya itu. Dan kita pun kalau ada itu terus kita publikasikan. Kita publikasikan. Karena penerimaannya itu kan tidak setiap waktu. Ya, tidak setiap waktu ya. Untuk saat ini memang diprioritaskan untuk yang mengangkat yang non-PNS itu menjadi P3K. Menghabiskan itu tahun ini. Bulan 5 ini sudah mulai. Tapi ada juga untuk PNS. Tapi untuk PNS ini saya kurang tahu formasi yang mana. Tapi paling yang pasti yang non-PNS ini akan diselesaikan menjadi pidana P3K. Itu dulu untuk tahun ini. Untuk tahun depan kemudian ditata kembali, gitu ya. Ditata kembali, baru nanti akan terjadi publikasi. Di Indonesia saat ini Kementerian Agama menerima formasi
banyak, ya kan, banyak sekali. Itulah tadi untuk termasuk juga menampung yang non PNS tadi supaya tertata dulu gitu ya kan, tertata dulu. Bisa juga kita lihat link-linknya nanti di situ bisa. Kalau apa ada relasi dengan orang Kementerian Agama ya, ada yang penting tanya sama saya juga boleh, ya kan? Boleh ya, belum ada. Nanti kalau ada nomor yang bisa dihubungi, nanti kalau muncul ada informasinya, saya pikir nanti teksi itu. Tolong disebar gitu ya, siapa tahu ada grup-grup alumni ya kan? Saya rasa itu ada ya. Oke. Yes. Memang masih banyak alumni kita aman yang berniat masuk ke HKBP sampai saat ini belum masuk. Jadi saya pikir ini juga peluang besar bahwa peluang untuk melayani itu tidak hanya di HKBP, itu berpartisipasi melayani, mewujud nyatakan ilmu yang sudah didapat dari STD HKBP dengan jurusan misiologi. Kita bersyukur dengan penjelasan Bapak Wanton malam ini yang membuka wawasan kita. Untuk kesempatan ini saya buka kembali, masih adakah yang mau dipertanyakan? Ya, Ibu Presta silakan. Terima kasih Bapak untuk penjelasan pada malam ini. Kami sangat terberkati dan informasi yang sangat berharga, terutama untuk kami share, kami bagikan kepada rekan-rekan alumni yang dimana HKBP memiliki keterbatasan untuk menerima calon pelayan. Sehingga pada tahun ini kemungkinan akan dibuka untuk ujian penerimaan calon pelayan, tetapi setiap tahun itu dibatasi Bapak. Dibatasi dan kemungkinan akan ujian 100 peserta tahun ini. Kalau yang tahun lalu sudah ikut kembali, itu akan 100-an peserta. Yang diterima itu hanya beberapa. Sehingga informasi ini nanti kami bisa sharingkan, kami bagikan ke grup alumni yang mungkin sebagian dari sini ada yang berminat atau yang alumni selanjutnya yang sebelumnya juga ada berminat Pak. Karena yang saya lihat dan saya perhatikan bahwa pelayanan itu bukan hanya di gereja. Pelayanan itu juga bagian dari penyuluh agama yang memberikan firman Tuhan tetapi dengan nama yang berbeda. Tidak hanya di satu gereja, tetapi penyuluh agama ini bisa ke beberapa gereja. Ini luar biasa Pak. Maka dari itu saya tadi sudah dapat informasi dari Bapak terkait informasi dari kementerian itu dari website, tapi terkadang kami terbatas Pak. Tidak setiap waktu untuk bisa membuka berkomunikasi dengan baik Pak. Kami boleh menerima informasi ketika ada penerimaan dan tahun ini saya dengar terbuka untuk PNS dan P3K. Mohon ikut untuk mereka juga bergabung menjadi penyuluh agama. Seperti yang saya katakan tadi bahwa melayani bukan hanya di gereja. Penyuluh agama juga pelayanan yang sangat mulia. Banyak juga di luar dari gereja yang mereka harus memberitakan firman dan juga menjadi penjalan yang di gereja mungkin terbatas. Seperti kami melayani di gereja terbatas. Justru yang lebih besar jaringannya adalah penyuluh agama. Seperti itu Pak. Terima kasih untuk kedatangan Bapak untuk mengenalkan Kementerian Agama itu apa. Kami sangat terberkati. Sehat Bapak, semangat Bapak menjadi kepala di Kabupaten Toba Samosir ini. Kami berharap rekan kami alumni ada yang bergabung di Kementerian Agama. Terima kasih Pak. Langsung saja kepada Bapak untuk menjawab pertanyaannya. Oke, hanya apa ya, apresiasi ya. Oke, next, adakah? Tidak ada lagi ya. Baiklah, karena waktu kita juga tinggal 15 menit lagi, kita tutup untuk diskusi dan saya serahkan kembali kepada Ibu Sartini. Baiklah, sekali lagi kita berikan apresiasi untuk narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, dan juga sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu moderator kita. Baiklah, semoga teman-teman
Mewakili alumni oleh Febriana Lumban Turuan, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom bagi kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih memperoleh sukacita, biarpun sudah lelah, tapi masih bisa mengikuti penyuluhan seminar pada malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Wakil 3, Ibu Pendeta Reni Dirlinda Purba, Ibu Bibel Pro Tiarma, dan juga Ibu Bibel Pro Sartini Bondar, serta kakak kami, kakak Bibel Pro Friska Aritonang, dan kakak kami Bibel Pro Rasmi Manurung yang berada di tempat ini. Terkhusus juga yang saya hormati Bapak Wanto Naibaho selaku narasumber pada seminar kita pada malam hari ini. Saya mewakili calon wisudawati Bapak dan juga Bapak Ibu serta kakak kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Naibaho yang sudah memberikan ilmu terkait Kementerian Agama, sehingga kami lulusan STB dapat menjadi pelayan yang misioner nantinya di tengah-tengah gereja dan masyarakat sesuai dengan penjelasan Bapak tadi. Semoga Tuhan memberkati Bapak di pekerjaan Bapak dan keluarga juga diberkati. Setelah kami menjadi alumni, kami berharap bisa menjadi alumni yang berdedikasi, yang lebih kreatif nantinya, dan dapat menjadi sahabat terbaik kampus melalui IKA STB yang pada malam hari ini kita semua sudah menjadi bagian dari IKA STB. Demikian ucapan terima kasih yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Shalom. Terima kasih yang menyampaikan ucapan terima kasih melalui mewakili alumni. Sambutan dan ucapan terima kasih oleh IKA STB HKBP, tentunya Ketua Ikatan Alumni STB HKBP, kepada Ibu Bibel Pro Friska Aritonang MSI. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati kegiatan kita di seminar pembekalan alumni Sekolah Tinggi Bibel Pro. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Bapak Wanto Naibaho, Esos MPD, kandidat doktor. Terima kasih untuk ilmunya Bapak. Terima kasih untuk sharing pembekalan kepada alumni STB HKBP. Terima kasih kepada Ibu Wakil 3, Ibu Pendeta Reni Dirlinda Purba yang senantiasa mendukung kegiatan alumni. Terima kasih kepada Ibu Tiarma sebagai unit bidang karir bimbingan alumni dan juga sebagai moderator. Terima kasih kepada kakak kami, Kakak Sartini yang juga bergabung dengan kegiatan kita dan juga bagian dari IKA STB. Begitu juga dengan rekan kami dari IKA STB, Ibu Thomas Memanurung, dan juga kepada seluruh Angginami yang telah resmi menjadi ikatan alumni pada hari ini, pada hari Jumat 5 April tahun 2024. Kalian telah resmi menjadi alumni STB HKBP. Proses penjarahan intelektual di STB memang sudah selesai kalian lakukan. Dan terima kasih kampus STB telah mendidik, membentuk kalian. Hingga saat ini kalian menjadi alumni dan besok kalian akan diwisuda. Tetapi ingatlah bahwa pembelajaran dalam kehidupan tidak pernah berhenti. Kalian boleh berhenti belajar di tempat ini, selesai di tempat ini, tetapi belajar terus-menerus di tempat di mana kalian akan dibentuk. Dan yang kedua, tetaplah rendah hati.
ketika kalian telah memiliki gelar sarjana SAG. Tetaplah rendah hati dan mari kita bergabung menjadi sahabat STB HKBP. Tetaplah menjadi yang terbaik, bahwa kalian telah dibentuk menjadi sarjana muda. Mari kita tunjukkan bahwa pendidikan yang kalian terima dapat bermanfaat dimanapun kalian nanti berada. Dan yang berikutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekolah Tinggi Bimbel Pro yang kita cintai, yang memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini, secara khusus kepada Ibu Ketua yang tidak bersama dengan kita, tetapi kami juga menyampaikan terima kasih yang selalu terus-menerus menjadi sahabat bagi para alumni. Salah satunya sahabat alumni, apa yang telah kita lakukan, dan mari kita terus melakukan yang terbaik bagi kampus kita. Seperti yang kita lihat, rekan-rekan, pembangunan asrama adalah bagian dari kita adalah sahabat STB. Kita sudah melakukan yang terbaik dan sudah selesai pembangunan asrama, dan akan dilanjutkan pembangunan ruang laboratorium musik dan ibadah. Itu pun bisa berlangsung karena kita bergandengan tangan. Terima kasih bagi yang sudah membayar kontribusi dan yang belum membayar. Sebagai sahabat yang baik, mari kita selesaikan pembayaran yang belum dibayarkan. Supaya kelihatan bahwa kita adalah sahabat dari STB HKBP, Argano Parminoto Wanasahatu kita, maka dari itu tidak seberapa sebenarnya yang kita sumbangkan ke tempat ini. Semoga itu menjadi penyemangat bagi adik-adik kita yang belajar. Dan yang terakhir, saya akan sampaikan kepada kita pada malam ini beberapa hak dan kewajiban dari alumni. Yang pertama, anggaran dasar dari alumni pembayaran itu 5.000 per bulan, tidak banyak, sedikit. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan tergabung ke grup alumni. Sudah tergabung? Belum. Ya. Nanti akan bergabung dan di situ akan kami share dari pengurus apa saja yang dapat kita lakukan sebagai alumni. Akan kami bagikan buku panduannya. Selamat bergabung. Mari kita menunjukkan bahwa kita adalah alumni yang the best, alumni yang membawa warna pembaharuan. Maka dari itu kepada Angginami, ucapan terima kasih malam ini kalian sudah berlelah, dan adanya kegiatan ini juga karena kesatuan hati dari kalian, dari Bapak Ibu dosen, dari W3, dari unit bimbingan karir, dan juga Bapak yang sebagai narasumber kegiatan ini bisa berlangsung. Petiklah yang terbaik pada malam ini di Angka Angginami. Pesan terakhir, pelayanan bukan hanya di gereja. Pelayanan itu luas, pelayanan itu banyak. Namun, jika kalian berkekeh, kami harus jadi berpro, mari, selamat datang, selamat mengikuti ujian. Tetapi jika ada yang, iyalah, kami mau melayani dimanapun itu, tetap pelayanan. Selamat juga untuk melanjutkan peziarahan hidup selesai melakukan pendidikan di tempat ini. Yang terakhir, kata-kata pada malam hari sebelum beristirahat dan sebelum kalian memikirkan pakaian besok, make up besok, dan menunggu orang tua yang sudah datang, malam ini ingat kata-kata ini. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Selamat bertumbuh sebagai sarjana muda yang dapat mengubah dunia. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Froliska Arigani yang sudah menyambut teman-teman sengaja bergabung di Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Bimbel Pro HKBP. Sebelum kita serahkan bimbingan dan arahan kepada wakil 3,
sebentar Ibu, saya mau bentar lagi akan ada angket yang akan disebarkan untuk terkait bagaimana kalian di pelayanan. Kami mohon kerjasamanya. Tahun lalu kita bagikan memang masih sangat kurang respon, gitu kan. Nanti ketika kami bagikan itu, mohon kerjasamanya kepada adik-adik semua untuk berkenan mengisi, karena itu untuk peningkatan mutu sekolah tinggi di Belfort Academy. Mungkin demikian. Terima kasih atas perkenanannya. Waktu ini kami serahkan bimbingan dan arahan oleh Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan kepada Ibu Pendeta Renidia Linda Purba MTH. Kami persilahkan. Baik, selamat malam semuanya. Yang saya hormati Kepala Unit Bimbingan Karir dan Alumni, sekaligus yang memoderasi pertemuan malam hari ini, dan juga kepada seluruh pengurus juga, dan juga yang kami hormati Bapak Wanto dan Bahu sebagai narasumber pada malam hari ini, dan tentunya seluruh kita jadi alumni ya, resmi hari ini diterima di kita ya. Boleh tepuk tangan dulu. Saya tahu pastilah kalian itu sekarang pikirannya salonnya di mana, orang tua sudah di mana, dan kemudian ya tidurnya di mana. Tidurnya udah ini ya, udah jelas tidurnya di mana. Belum sudah ada yang sudah, ada yang belum. Semoga jelas. Kalau tidak, ada sedang di sana. Saya tentulah sangat mengapresiasi pertemuan kita pada malam hari ini. Ada dua agenda hari ini, malam ini sebenarnya. Yang pertama adalah penyerahan alumni kepada IKA STB HKBP, dan kalian sudah diterima dengan baik oleh pengurus IKA. Kemudian adalah seminar pembekalan para alumni untuk bagaimana selanjutnya, kan begitu. Dan ini saya pikir tentulah sangat mahal. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat sekarang ini susah kali masuk ke HKBP ini, ya kan? Sudahlah dibilang harus IPK-nya 3, tidak boleh di bawah, terus kemudian banyak lagi, susah sekali untuk masuk. Jadi cari jalan lain, bukan agak lain. Dan itu sudah disampaikan tadi oleh Amal Wanto. Samanya itu tetapnya HKBP kan, kita kan selalu maaf ya karena Amal Katolik, tapi memang selalu saya bilang sekali HKBP tetap HKBP, selalu saya bilang iya. Nah itu apa namanya, dilihatlah peluang itu. Saya pikir kemarin itu tahun ini namanya besar-besaran penerimaan AMS ya. Itu besar-besaran penerimaan AMS. Yang saya dengar ada juga yang mengikuti di sini. Susiati, baru satu lagi, siapa itu satu lagi kawannya yang mencoba mengikuti. Gak apa-apa, coba saja. Kan gitu. Jadi kan begini, kalau jalan ini tertutup, Tuhan pasti membuka jalan yang lain. Kalau pintu yang satu tertutup, Tuhan membuka pintu yang lain. Jadi itu coba, makanya tadi saya ini Pak Wanto, bagaimana caranya
pikir kalian juga sebenarnya sudah tahu itu. Sudah lebih pintar kalian main main IT itu kan, ngecek di mana. Tapi supaya jelas bahwa memang itu bisa secara resmi diumumkan oleh Kementerian Agama. Begitu. Jadi tadi kan sudah dibuka oleh Wanto, boleh diminta sama anak yang ada nggak berkomunikasi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Prisca, kan gitu kan? Nah itu adalah jalan yang baik. Tapi memang ya kalau mau kan adanya itu ada perhitungan memang ikon Iberpro dalam mamula di AKP ada untuk sama yang toh. Tapi kalau ada yang seperti itu silakan, tetap silakan. Tapi coba kan ada berbagai cara yang bisa membuat kita tetap eksis di negara. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk Amang yang telah berkenan hadir di sini untuk membekali para alumni. Kalau saya tanya terbekali enggak? Terbekali mereka semua. Semoga nanti mereka juga bisa menjadi, ada yang jadi PNS, boleh juga ada yang menjadi istri PNS. Tetaplah belajar, tetap pakai waktu belajar, karena memang betul tadi bahwa tidak ada waktu untuk berhenti untuk belajar. Surat tanda tamat dari STB yang ada, surat tanda tamat belajar itu tidak perlu, tetaplah belajar. Demikianlah dari saya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan selamat besok untuk di wisuda. Horas. Terima kasih Ibu. Mari langsung duduk Ibu. Menyerahkan cek kepada Bapak. Baiklah Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, alumni, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini sebagai sahabat ya. Percayalah, tukang salon kalian sudah di rumah masing-masing. Terima kasih untuk Bapak moderator kami, narasumber kami, Ibu moderator dan kepada Ibu Wakil 3 dan pengurus
semua alumni pada saat ini kita akhiri kegiatan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh luar biasa kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami dari pagi sampai pada malam hari ini. Kami masih beroleh kesehatan, nafas kehidupan dan kekuatan serta sukacita dalam mengikuti seminar pembekalan untuk alumni Sekolah Tinggi Biologi HKBP yang besok akan diwisuda. Terima kasih Bapak, mereka boleh datang ke Labu Boti khususnya kembali ke rumahnya, ke Sekolah Tinggi Biologi HKBP dalam keadaan sehat dan sukacita. Kiranya itu boleh menghantar mereka lebih bersukacita bagi besok dalam acara wisuda. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua dari wisudawati. Jika sekarang ini sedang dalam perjalanan, kiranya Tuhan menyertai, dan kalaupun besok mengadakan perjalanan untuk sampai ke Sekolah Tinggi di Biologi HKBP, Tuhanlah yang menyertai. Bapak yang baik, secara khusus kami bawa dalam doa pada malam hari ini Bapak narasumber kami yang sudah memberikan ilmu yang baik bagi kami pada malam hari ini, Bapak Wanton Nebal. Berkatilah beliau dalam pekerjaan dan dalam pelayanan, dalam keluarga pun Tuhan menyertai apapun yang menjadi harapan dan cita-cita yang masih akan digapai. Kiranya kasih setia senantiasa menyertai kehidupan dan kehidupan keluarga. Kami serahkan beliau ke dalam tangan Bapa, dan biarlah perjumpaan kami pada malam hari ini menjadi relasi yang baik kami antara STB HKBP dan Departemen Agama Republik Indonesia secara khusus di Bogor ini, sehingga kami boleh saling bekerja sama untuk kebaikan kehidupan masyarakat maupun pelayanan kami. Bapak berkatilah juga STB HKBP. Kiranya segala sesuatu yang boleh direncanakan dan diharapkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus untuk acara wisuda besok, biarlah Tuhan yang menyertai Ketua Sekolah Tinggi di Biologi HKBP, Bapak Ibu dosen, dan juga tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa yang tergabung dalam kepanitiaan ini. Dengan kelelahan pada malam satu hari ini sampai malam ini, kami percaya setelah kami tidur nanti, kami akan beroleh kekuatan baru sehingga boleh terlaksana wisuda dengan sukacita pada besok hari. Bapak, kami juga mendoakan seluruh masyarakat Labu Boti. Tuhan kiranya yang menyertai dan memberkati setiap kehidupan mereka. Cukupkan segala apa yang mereka butuhkan, seperti yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunilah kami Tuhan, agar kami layak menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.